Bismillah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqadatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama, mari kita bersyukur dengan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Kedua, kita bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada kesempatan ini yaitu kita akan membahas satu materi, karena ini adalah merupakan pertemuan pertama. Maka materi yang akan kita bahas yaitu akidah Islam yang terdapat dalam mata pelajaran akidah akhlak. Di dalam kita mempelajari atau mengkaji akidah Islam ini, yang perlu kita ketahui ada beberapa titik atau ada beberapa pembahasan inti yang perlu kita maklumi, yang perlu kita ketahui. Yang pertama, nanti kita akan bahas tentang apa pengertian daripada akidah Islam. Nanti yang kedua, pembahasan tentang dasar-dasar akidah Islam. Setelahnya baru kita akan yaitu mempelajari atau mengkaji tujuan daripada kita mempelajari akidah Islam. Dan selanjutnya nanti pengertian daripada iman, Islam, ihsan. Setelah itu kita akan kaitkan, kita akan bahas bagaimana yaitu hubungan antara iman, Islam, dan ihsan. Dan terakhir nanti kita akan sampaikan yaitu bagaimana rangkuman daripada pembahasan kita dari awal, yaitu dari pengertian akidah Islam sampai terakhir yaitu hubungan iman, Islam, dan ihsan. Baiklah, pertama kita akan yaitu membahas tentang pengertian Islam. Jadi pengertian Islam itu ada secara bahasa dan juga nanti ada yaitu pengertian Islam akidah secara istilah. Sekarang makna akidah secara bahasa. Ya, akidah secara bahasa itu berasal dari kata aqada yaqidu aqidatan. Jadi aqada ini adalah yaitu fi'il madinya. Yaqidu adalah fi'il mudhari. Aqidatan ini sebagai masdarnya. Jadi artinya daripada akidah secara bahasa adalah yang berarti ikatan. Ya, ikatan atau perjanjian. Nah, itu secara bahasa makna atau arti daripada akidah. Di dalam pengertian akidah ini ada pendapat daripada ulama. Para ulama juga memberikan pengertian daripada akidah. Di antaranya disebutkan atau dijelaskan bahwa akidah ma'aqada alaihil qalbu wad-dhamiru. Nah, ini pengertian yang diberikan oleh para ulama. Ma'aqada alaihi al-qalbu wad-dhamiru. Yang artinya sesuatu yang terikat
kepadanya hati dan hati nurani. Itu pendapat daripada para ulama tentang makna atau arti akidah. Selanjutnya di dalam Al-Quran, ya, kita akan menjumpai, yaitu terkadang kalimat akidah yang ada di dalam Al-Quran. Sering disebutkan bahwa antara lain di dalam surah Al-Ma'idah. Ya, di dalam surat Al-Ma'idah ayat 1 ada kalimat akidah juga di sana, ya, yang berkaitan dengan akidah. Bunyi suratnya adalah, bunyi ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Artinya wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Jadi di antara kalimat ini yang berkaitan dengan akidah adalah kalimat bil uqud, yang artinya akad-akad. Ini lafaz akidah yang ada di dalam Al-Quran. Adapun yang dimaksud akidah, apa itu akidah? Jadi, adapun yang dimaksud dengan akidah adalah janji atau keyakinan. Janji kita kepada siapa atau keyakinan kepada siapa? Nah, di sini yaitu janji atau keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu tadi pembahasan tentang akidah secara bahasa. Ya, mari kita lanjut sekarang bagaimana pengertian atau makna akidah secara istilah atau menurut istilah. Menurut istilah, akidah adalah suatu pokok. Ini secara istilah. Akidah adalah suatu pokok atau dasar keyakinan yang harus dipegang oleh orang yang mempercayainya. Sekali lagi, supaya lebih jelas, akidah menurut istilah adalah suatu pokok. Pokok ini atau dasar keyakinan yang harus di sini mau tidak mau, bahkan bisa dikatakan wajib dipegang oleh orang yang mempercayainya. Itu secara istilah. Sedangkan secara umum, akidah juga bisa didapatkan. Akidah dapat digunakan oleh ajaran Islam ataupun akidah di luar Islam. Jadi ada akidah yang di dalam Islam, ada juga akidah yang di luar Islam. Sehingga yaitu ada istilah akidah Islam. Nah, berarti itu akidah yang terdapat di dalam Islam. Yang di luar Islam ada juga namanya akidah Nasrani, ada akidah Yahudi, dan akidah-akidah yang lainnya. Jadi dengan begitu kita juga bisa simpulkannya. Bisa kita simpulkan ada akidah yang benar atau lurus dan ada akidah yang sesat atau salah. Jadi di antara akidah yang tadi yaitu akidah Islam, akidah Nasrani, akidah Yahudi, dan akidah-akidah yang lain. Di antara akidah yang tersebut adalah hanya satu yang bisa kita katakan akidah yang benar atau akidah yang lurus, yaitu akidah Islam. Sedangkan akidah selain akidah Islam itu adalah kita katakan sebagai akidah yang sesat atau salah. Maka akidah Islam atau al-aqidah al-islamiyah itu bisa kita artikan sebagai pokok-pokok kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya. Jadi al-aqidah al-islamiyah adalah yaitu pokok-pokok kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya. Oleh siapa? Setiap orang yang beragama Islam atau Muslim. Karena di sini ada kalimat al-islamiyah. Jadi al-aqidah pokok-pokok. Al-islamiyah yaitu yang beragama Islam. Yaitu orang yang beragama Islam namanya Muslim. Jadi pokok-pokok kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya oleh
setiap orang yang beragama Islam atau Muslim. Itu arti daripada, bisa juga diartikan itu akidah Islam atau al-aqidah al-islamiyah. Mari kita lanjut pembahasan tentang bagaimana, yaitu seorang yang berakidah Islam, ya. Jadi orang, karena ini adalah sebagai pondasi, berarti pasti ada orang yang memiliki pondasi atau melaksanakan pondasi tersebut, ya. Jadi dibahas di sini juga, yaitu ketika seorang berakidah Islam, maka pondasi awal untuk membangun akidah atau keyakinannya adalah keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini pondasi daripada akidah atau keyakinan. Jadi pondasi awal untuk membangun akidah atau keyakinan adalah keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Keyakinan yang bagaimana? Maksudnya, yaitu keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu bahwa kita yakini Allah Subhanahu wa ta'ala, kita yakini secara wajib untuk disembah. Dan juga kita yakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu Maha Esa. Kita yakini juga bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu pencipta dan pengatur alam semesta, serta zat gaib yang merupakan sumber dari segala hal, termasuk juga kewajiban menjalankan aturan-aturannya dalam segala aspek kehidupan, baik yang berhubungan dengan ibadah maupun muamalah yang erat hubungannya dengan interaksi dengan sesama makhluk. Ya, bisa kita garis bawahi dari pengertian atau pembahasan orang-orang yang berakidah Islam itu. Jadi di sini kita lihat di dalam kolom ini, yaitu menjelaskan bahwa pondasi awal dari akidah Islam adalah keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, dari segi apa kita harus meyakini? Kita yakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang wajib kita ketahui, wajib kita sembah sebagai Tuhan yang wajib kita kenal melalui sifat-sifatnya. Baiklah, selanjutnya setelah kita mempelajari tadi yaitu pengertian akidah Islam, mari kita lanjut ke pembahasan yaitu yang kedua, yaitu B, tentang apa dasar-dasar akidah Islam. Jadi dalam pembahasan ini ada dasar-dasar akidah Islam, ya. Ada dasar-dasar akidah Islam. Dasar hukum, ini dijelaskan pertama, dasar hukum akidah Islam adalah Al-Quran. Ini yang pertama. Dasarnya adalah Al-Quran. Yang kedua, As-Sunnah. As-Sunnah di sini yaitu Al-Hadis, ya. Jadi bisa kita simpulkan, bisa kita katakan bahwa dasar-dasar akidah Islam itu adalah Al-Quran dan Al-Hadis, atau Al-Quran dan As-Sunnah. Karena itu akidah Islam, ya, karena berdasarkan, ya, akidah Islam ini berdasarkan dari Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi akidah Islam ini bersifat tauqifi. Tauqifi artinya tidak dapat ditetapkan kecuali berdasarkan dengan dalil syar'i. Dalil syar'i itu adalah yaitu dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Selain itu, seorang pun mengetahui tentang Allah, tentang segala yang wajib baginya dan yang harus disucikan darinya, melainkan Allah sendiri. Dan tidak seorang pun setelah Allah yang mengetahui tentang Allah selain Rasulullah SAW. Dalam arti yang maha mengetahui adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan setelahnya itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sehingga derajatnya yang paling tinggi, yaitu dasar-dasar adalah Al-Quran. Al-Quran itu adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala.
Di bawahnya Al-Quran namanya al-hadis atau sunnah, ya. Jadi itu yang dimaksud dengan baginda Rasul, ucapan baginda Rasulullah SAW termasuk juga perbuatannya. Oleh sebab itu pengambilan sumber dan dasar akidah hanya terbatas, ya. Ini pengambilan sumber dan dasar akidah hanya terbatas, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Baginda Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadisnya yang berbunyi, taraktu fikum amraini lan tadillu ma tamassaktum bihima. Apa itu? Kitab Allah wa sunnata rasulih. Jadi dalam hadis ini dijelaskan bahwa Rasulullah SAW berkata, taraktu fikum, saya tinggalkan atau aku telah tinggalkan fikum pada kalian. Apa yang ditinggalkan Rasulullah? Amraini, dua perkara. Itu yang ditinggalkan Rasulullah. Aku telah tinggalkan pada kamu dua perkara kata Rasulullah SAW. Yaitu kamu lan tadillu, kata Rasulullah, kamu tidak akan sesat, ya. Tuh coba, lan tadillu ma tamassaktum bihima, atau di dalam satu riwayat lan tadillu in tamassaktum bihima, kamu atau kalian tidak akan sesat selama berpegang kepada keduanya, bihima, pada keduanya. Artinya, selama kita berpegang kepada keduanya ini, maka kita tidak akan tersesat. Nah, yang kedua ini yang disebutkan baginda Rasulullah SAW. Apa itu yang kedua? Keduanya ini, yaitu kitab Allahi wa sunnata rasulihi. Nah ini, yaitu kitab Allah, yaitu Al-Quranul Karim. Wa sunnata rasulihi, dan yang kedua yang harus kita berpegang padanya adalah sunnah Rasulullah SAW atau sunnahnya. Jadi kita bisa simpulkan bahwa kalau kita mau pingin, yaitu selamat, dalam arti tidak akan sesat, maka berpegang teguhlah kepada kitab Allah, yaitu Al-Quranul Karim, dan yang kedua adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mari kita perhatikan sekarang apa itu kitabullah, atau yang kita kenal juga dengan yaitu Al-Quran. Al-Quranul Karim atau Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan perantaraan siapa? Perantaraan malaikat Jibril. Nah, ini pengertian daripada Al-Quran. Firman Allah, siapa yang terima? Baginda Rasulullah SAW. Perantaranya siapa? Yaitu malaikat Jibril. Selanjutnya, setelah kita memahami, yaitu apa pengertian daripada Al-Quran, nah ini dasar yang kedua. Tadi Al-Quran adalah merupakan dasar akidah Islam yang pertama. Sekarang dasar akidah Islam yang kedua itu Al-Hadith. Al-Hadith itu tadi kita sudah ada gambaran. Apa itu Al-Hadith? Atau bisa juga kita katakan As-Sunnah. Nah, itu adalah yang datang dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Hadith yaitu segala ucapan. Ini ucapan. Selanjutnya juga perbuatan dan takrir. Takrir ini apa? Sikap diamnya. Diamnya Rasulullah SAW dalam arti menyetujui sesuatu perbuatan yang dilakukan atau diucapkan oleh para sahabat. Jadi takrir adalah sikap diam Nabi Muhammad SAW. Itulah namanya hadis. Ya. Jadi 3 inti yang ada di dalam hadis. Ucapan, perbuatan,
dan takrir atau sikap diamnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi diamnya di sini karena yaitu sepakat atau setuju. Itulah namanya hadis. Segala ucapan, perbuatan dan takrir daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itulah yang dinamakan dengan hadis. Mari kita lihat di sini yaitu hadis yang dijadikan dasar hukum kedua setelah Al-Qur'anul Karim. Kenapa? Ini pertanyaan yang perlu kita bahas ya. Di sini kenapa hadis dijadikan dasar hukum kedua setelah Al-Qur'an? Nah, ini akan dijelaskan, akan dijawab. Kita akan jawab, ini banyak sekali jawabannya. Kita singkat saja. Pertama, kenapa hadis itu dijadikan hukum kedua setelah Al-Quran? Yaitu pertama, semua yang disandarkan kepada Nabi SAW adalah wahyu dari Allah. Dalam arti apa yang diucapkan, apa yang diperbuat, dilaksanakan, dilakukan, dan juga apa yang ditetapkan, didiamkan oleh baginda Rasulullah SAW itu adalah asalnya atau bersandar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan apa yang diucapkan oleh Rasulullah, dilaksanakan atau diperbuat oleh Rasulullah, bukan yaitu berdasarkan nafsu daripada beliau, tidak. Tetapi itu semua ada dasarnya atau petunjuknya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dijelaskan yaitu di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini bukti bahwa apa yang diucapkan baginda Rasulullah itu bukan yaitu nafsu, tetapi berasal dari Allah SWT. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan tidaklah diucapkannya, dalam arti baginda Rasulullah SAW, apa yang diucapkan itu, dan tidaklah yang diucapkannya itu menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Kepadanya maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mewahyukannya atau memberikannya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini pertama alasannya kenapa hadis itu dijadikan sebagai hukum dasar yang kedua setelah Al-Qur'anul Karim. Yang kedua secara singkat alasannya atau sebabnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi petunjuk kepada manusia agar mengikuti kebenaran yang disampaikan, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, banyak hadis yang menjelaskan maksud beberapa ayat Al-Qur'an yang masih bersifat global. Nah, jadi hadis itu bisa menjelaskan atau memberikan rincian terhadap apa yang ada terdalam di dalam Al-Qur'an yang masih sifatnya umum atau global. Jadi yang menjelaskan atau yang merincikannya itu adalah hadis atau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu yang ketiga. Sekarang apa tujuan daripada mempelajari akidah Islam? Ini sangat penting sekali. Tanpa kita memiliki tujuan dalam mempelajari sesuatu, maka tidak akan fokus. Jadi kita harus pertama juga mengetahui tujuan kita mempelajarinya. Itu terutama mempelajari akidah Islam. Jadi di sini dijelaskan bahwa di antara tujuan mempelajari akidah Islam yaitu untuk memupuk dan mengembangkan dasar ketuhanan yang telah ada sejak manusia lahir. Yang kedua, tujuannya adalah untuk menghindarkan diri dari kemusyrikan. Karena kalau kita sudah punya keyakinan kepada Allah SWT, maka kita akan terhindar daripada yaitu menyekutukan Allah atau kemusyrikan.
Yang ketiga, tujuannya adalah untuk menghindarkan diri dari pengaruh akal pikiran yang menyesatkannya. Karena itu akal pikiran kita ini adalah ada batasnya, ya, ada batasnya. Jadi supaya tidak kita terpengaruh oleh akal, maka kita akan yaitu mempelajari akidah Islam. Keempat, memupuk dan mengembangkan dasar ketuhanan yang ada sejak lahir. Kelima, menghindarkan diri dari pengaruh akal pikiran yang menyesatkan. Yang keempat, nah ini masalah pengertian iman, Islam, dan ihsannya. Masalah akidah Islam sudah selesai pembahasan kita dari segi bahasa, istilah, dan juga yaitu pendapat perkataan daripada ulama. Dan seterusnya itu kita membahas tadi yang kedua adalah bagaimana dasar-dasar daripada akidah Islam. Dan yang ketiga kita sudah membahas tentang apa tujuan kita mempelajari yaitu akidah Islam. Sekedar ini mudah-mudahan bisa dipahami insyaallah, karena waktu kita sudah yaitu habis. Jadi insyaallah nanti di pertemuan selanjutnya baru kita akan membahas tentang pengertian Islam. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan kita memperoleh ilmu yang barakah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.